Selamat datang sahabat Panin di channel YouTube Panin Asset Management. Hari ini bersama saya Rudianto kita akan membahas market update untuk bulan Mei 2021 dengan judul Sell in May and Go Away. Ini bukan tanda seru ya Bapak Ibu, tapi tanda tanya. Karena biasanya di bulan Mei ini ada kalau istilah pasar modal seperti ini, apakah harus kita ikuti atau tidak. Dalam materi hari ini kita akan membahas 5 poin. Jadi yang pertama, kalau kita melihat asing itu melakukan net sell di saham cukup banyak dalam beberapa bulan ini. Di obligasi seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu yang mungkin trader saham perhatikan, kelihatannya transaksi saham juga volumenya menurun terus. Ini apa yang terjadi ya? Apakah orang pindah ke kripto? Nah, kemudian yang ketiga, sell in May dan go away dalam statistik 20 tahun terakhir sebenarnya seperti apa? Apakah benar teori tersebut atau tidak? Nah, kemudian yang keempat, ada aturan pelaksana untuk dividen yang sudah bebas pajak. Itu walaupun saat ini sudah tidak dipotong, tapi Bapak Ibu harus tahu tata caranya. Sama yang terakhir, di tengah lonjakan kasus COVID di negara-negara seperti India, gitu ya. Bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021? Jadi per 3 Mei 2021 kita lihat IHSG di level 5952. Mungkin selama dari pertengahan April sampai sekarang di atas 6.000, kemudian di bawah 6.000. Nah, kemudian transaksi saham juga menurun drastis. Di bulan Januari Februari malah sempat rekor baru terus 25 triliun, 24 triliun, kemudian menurun. Tentu itu saya pikir kalau di atas 12 masih oke. Nah, belakangan kalau kita lihat malah makin parah. Sekarang sudah di bawah 10 T. Asingnya buy apa sell, Pak? Kalau berdasarkan data per 3 Mei 2021, asing itu net sell 6,5 triliun selama 3 bulan terakhir dan net sell 1,6 triliun selama 1 bulan terakhir. Kalau obligasi datanya agak berbeda, jadi dia bukan buy apa sell. Biasanya kalau yang mencatat itu Dirjen Pengelolaan Surat Utang Negara, atau kalau Bapak Ibu bisa coba DJJPA gitu ya. Nah, di dalam websitenya DJJPA itu kita bisa melihat kepemilikan dana asing di surat utang negara. Nah, grafik yang samping kita lihat di awal tahun asing itu kurang lebih memiliki surat utang negara sekitar 970, sempat naik ke mendekati 1.000 triliun pada bulan Februari. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu masih ingat di bulan Februari Maret ada isu kenaikan yield treasury, itu membuat asing menjual SUM kita sehingga posisinya dari 1.000 triliun turun menjadi 950 T. Jadi kalau dalam 1 bulan itu kalau kita selisihkan outflow-nya ya hampir 50 triliun. Nah, tapi penjualannya itu hanya berlangsung sampai dengan awal bulan Maret. Dari 8 Maret sampai dengan akhir April atau awal Mei ini, itu kepemilikan dana asing terus naik. Jadi net sell yang terjadi di obligasi itu hanya one time only. Tahun lalu juga kurang lebih sama. Jadi pada waktu COVID-19 baru mulai gitu ya, di bulan Februari Maret, asing juga polanya sama, net sell signifikan, tapi habis itu dari situ naik terus. Ya, jadi kepemilikan dana asing di SUN itu kalau saya lihat tidak seperti saham. Kalau saham orang mungkin masih buy masih sell, cenderung lebih banyak sell. Kalau obligasi setelah sell cukup banyak, akhirnya mereka cooling down dan pelan-pelan nambah lagi. Nah, kalau kita lihat level yield obligasi sekarang juga stabil di level 6,5%. Nah, kenapa bisa yang yieldnya tadinya mendekati 7, sekarang turun menjadi 6,5? Nah, pertama, bank sentral dari Amerika Serikat yang menjadi bank sentral acuan utama dunia. Karena kalau harga obligasi di US turun, ya harga obligasi kita biasanya juga terkena dampak. Mereka itu harga obligasinya dikhawatirkan akan turun atau yieldnya naik. Itu karena dugaan atau spekulasi, wah kayaknya bank sentral akan naikkan suku bunga, kayaknya bank sentral itu akan melakukan tapering. Nah, bank sentralnya berkali-kali ngomong di media, dia menegaskan bunga bukan kemungkinan tidak naik sampai dengan 2023. Jadi kalaupun mau naik mungkin ya akhir 2023 atau awal 2024. Harga obligasi Indonesia sama Amerika itu kadang-kadang tidak searah. Jadi misalnya
Kalau yield obligasi Amerika 1%, Indonesia plus 5%. Jadi kalau mereka 1, kita 6. Ketika mereka naik dari 1 menjadi 1,5, kita menjadi 6,5. Nah, tapi selisih 5 itu tidak selalu. Kadang-kadang kalau ekonomi kita lebih bagus, misalnya dalam beberapa bulan terakhir, kita tuh sejak tahun lalu malah, kita surplus perdagangan. Karena harga komoditas naik, kita ekspor batu bara, ekspor sawit, jadi lebih banyak daripada kita impor minyak. Sehingga neraca perdagangan Indonesia membaik. Nah, hal-hal seperti itu bisa membuat selisihnya yang tadinya dianggap 5% bisa menjadi kurang dari 5%. Nah, kemudian yang terakhir, harga obligasi itu juga kadang-kadang ditentukan seberapa pemerintah kita butuh uang. Ya, jadi kalau pemerintah lagi butuh uang cukup banyak, mereka harus menerbitkan obligasi lebih banyak, ya tentu dia harus bayar bunga lebih tinggi. Nah, kemarin ada kutipan, ya saya juga baca dari riset Finance Sekuritas, kemungkinan surat utang yang diterbitkan tidak sebesar perkiraan karena pemerintah masih punya sisa anggaran, ya. Jadi kalau bahasanya silpa, sisa anggaran yang tahun sebelumnya, ya. Jadi nilainya cukup signifikan, ya bisa berapa puluh triliun. Nah, itu kemungkinan bisa mengurangi penerbitan obligasi pada tahun ini. Nah, jadi itu yang membuat harga obligasi sekarang sudah lebih stabil. Nah, sampai dengan akhir tahun perkiraan Panin Asset Management yield yang wajar di level 6 sampai 6,3%. Jadi kalau sekarang di posisi 6,5, itu kemungkinan nanti harga obligasi masih berpotensi untuk naik.